Oke, selamat malam semuanya. Shalom buat kita semua. Senang sekali bisa ada di tempat ini. Ini adalah sebuah anugerah Tuhan bisa melayani bersama dan memuji menyembah Tuhan. Hari ini temanya menarik ya karena ini kaitan dengan spiritual journey, yaitu kaitan tentang pertumbuhan kerohanian. Tapi tema khususnya adalah tentang memberi, saudara ya. Saya nggak tahu apakah ini memang rencana Tuhan karena memang kalau saya khotbah tentang memberi biasanya jemaat malah jadi nggak mau memberi. Oke, ya enggak ya. Oke, kita akan coba merenungkan satu bagian firman Tuhan yaitu tentang memberi. Mari kita langsung saja membuka kitab kita dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat. Saya set dulu timer saya sebentar. 1 Petrus pasalnya yang keempat. Ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ke-11 saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu Jemaat bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema tentang memberi saya akan memulainya dengan beberapa ketegangan ya, tension ya tentang memberi. Saya nggak tahu kenapa tapi seringkali waktu gereja khususnya itu kaitan dengan memberi itu menjadi blunder saudara ya. Kita berpikir tentang kita memberi buat Tuhan melalui gereja Tuhan tapi kemudian jadi blunder. Kenapa? Karena mungkin ada orang-orang tertentu yang mengambil keuntungan di balik sebuah konteks keagamaan. Dan ini bukan cerita baru, cerita klasik sekali. Kita melihat perjalanan panjang gereja Tuhan kemudian terpecah belah gara-gara aset. Oke? Gara-gara orang-orang tertentu yang merasa saya sudah mengambil bagian cukup besar ya. Saya pernah dengar kemarin ada orang yang cerita sama saya, ada gereja lagi membangun sudah. Lalu kemudian ada orang yang merasa punya uang, lalu dia mengatakan saya akan mempersembahkan lift ya buat gereja ini. Yang kemudian terjadi adalah setelah liftnya terpasang, setiap kali lift itu sudah akan dijalani, dia minta namanya ditulis di liftnya. Ya, jadi kan biasanya ada merek Hyundai atau apa, ini mau diganti ya, namanya adalah Joy Money gitu ya kurang lebih ya. Jadi lift ini mengingatkan bahwa setiap kali ada orang yang masuk ke dalam lift tersebut, dia ingat namanya. Ya ini menjadi menarik karena kemudian menjadi sebuah ketegangan. Saya bukan ngomong bahwa semua orang kaya akan begitu, enggak. Tapi potensi orang kaya memberi kepada gereja itu punya potensi sangat kuat menguasai. Maka sekali lagi saya yakin sekali di dalam keberdosaan kita kalau kaitannya dengan uang atau pemberian lebih baik kolektif, kolegial. Ya tidak kepada satu orang tapi kepada sebuah board. Jadi kalau ada orang memberi itu semuanya jelas dan transparan. Saya pernah ditanya beberapa anak pemuda kalau dia kuliah di luar negeri, sekolah di luar negeri, kerja di luar negeri. Tanya, Kak Joy tolong dong kasih saya tips. Bagaimana saya memilih gereja yang baik. Yang pertama adalah pasti pemberitaan tentang Kristus, tentang Injil, bukan motivasi dunia. Itu udah clear. Yang kedua adalah firman Tuhan yang diberitakan bukan cuma sekedar kesaksian. Tapi yang ketiga adalah transparansi tentang keuangan. Ini menjadi sebuah isu yang menarik. Kenapa? Karena 30% perjanjian baru, Yesus selalu bicara tentang uang, tentang mamon. Orang tidak bisa lagi kemudian pada saat-saat ini belajar untuk menguji hati tanpa dengan uang. Jadi uang adalah satu bagian ketika kita itu belajar memberi dan menguji hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus sadar bahwa pemberian itu bukan cuma uang. Betul gak sih? Pemberian itu bukan cuma uang. Ada banyak hal yang kita bisa berikan. Maka kalau ada orang hari ini yang merasa saya gak punya uang, usaha saya lagi susah maka saya tidak bisa memberi. Omong kosong saudara. Enggak saudara. Pemberian itu bukan dimulai dari apa yang kita punya. Tapi sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Maka saya akan memulainya dengan kalimat seperti ini. Ini diklik atau langsung dibantu di belakang? Dibantu di belakang. Oke, saya akan memulainya dengan kalimat yang kita sering kali sudah dengar. Yaitu kalimatnya orang bisa memberi tanpa mengasihi. Betul? Tapi orang yang mengasihi pasti memberi.
Udah selesai. Jadi kita doa penutup ya. Jadi khotbahnya ini aja sih sebenarnya, oke. Jadi orang kalau orang ngomong tentang mengasihi pasti memberi, tapi orang memberi itu belum tentu mengasihi. Selalu ada sebuah tendensi khusus, ada dorongan tertentu, ada modus tertentu. Bahkan seorang sosiolog yang terkenal namanya Martin Buber, dia mengatakan manusia pada dirinya sendiri tidak pernah bisa tulus mengatakan ikhlas. Enggak bisa. Karena manusia ketika dia memberi sesuatu, menyampaikan sesuatu, di dalam hatinya selalu ada dorongan suatu kali kelak orang yang pernah dia bantu akan menolong dia ketika dia kesusahan. Dan ini hasil survei, so jurnal. Ya, jurnal yang jelas sekali dibagikan kepada banyak orang. Martin Buber mengambil sebuah kesimpulan omong kosong dengan orang yang memberi dengan kalimat ikhlas. Kalaupun tidak langsung pada orang yang diberi, tapi mungkin dia berharap dia mendapatkan sesuatu dari yang lain. Dan kalau kita mengkaitkan ini dengan konteks religius, keagamaan atau teologi, ya kasusnya begitu. Berapa banyak orang hari ini merasa sudah memberi hidupnya, melayani, lalu kemudian sakit. Dan ketika sakit dia bertanya kepada Tuhan. Coba tebak kira-kira pertanyaannya apa? Tuhan, saya sudah memberi yang terbaik. Kenapa kemudian saya sakit? Seakan-akan Tuhan itu berhutang kepada saya karena saya sudah mempersembahkan hidup saya. Dan berapa banyak kasusnya seperti ini. Yang kemudian di tengah-tengah jalan orang-orang tersebut kemudian merasa, Tuhan saya salah apa, saya kurang apa, saya sudah memberi semuanya Tuhan, waktu saya, tenaga saya, semua saya sudah kasih. Tapi inikah balasanmu kepadaku? Kayak yang paling benar dia. Ya. Padahal kalau kita mau mundur sejenak, kita harus menyadari bisa memberi saja anugerah, saudara. Bisa memberi saya privilege, kehormatan. Kenapa? Karena Yesus Tuhan kita sudah memberi hidupnya yang terbaik. Kalau dia sudah memberi segalanya buat kita, mau minta apa lagi sama Tuhan? Mau minta apa lagi? Jadi kalau kita tahu dan sadar bagian ini, maka saya yakin inilah yang dikatakan oleh John Calvin, seorang bapak gereja. Dalam bukunya yang sangat terkenal, The Institute of Christian Religion. Dia mengatakan kita tidak memiliki apapun dari diri kita sendiri. Ini paling fondasi, paling dasar, ini basic iman Kristen, saudara. Semua yang kita miliki adalah anugerah Allah. Anugerah. Bayangkan nafas saja kita ini anugerah Allah, detak jantung aja anugerah Allah. Bagaimana mungkin kita memberi segala tenaga dan waktu kita kepada Tuhan, dan kita minta timbal balik transaksi kepada Tuhan? No, gimana mungkin? It's very impossible, gak masuk akal gitu, irasional itu. Makanya Calvin mengatakan, karena itu kita harus menjadi penata layan. Dalam kalimat bahasa Inggrisnya bagus, stewardship. Artinya segala sesuatu yang Tuhan percayakan, kita bukan the owner, kita adalah manager. Kita hanya mengelola apa yang Tuhan percayakan. Jadi kalau kita mengelola dengan apa yang Tuhan percayakan, maka mereka akan setia dalam membagikannya kepada sesama. Menarik ya? Menarik saudara. Jadi kalau ini dikaitkan dengan sebuah pertumbuhan spiritual, saya yakin kedewasaan rohani akan menentukan bagaimana kita memaknai kasih Yesus kepada kita. Dan akselerasi tindakannya akan nampak gitu loh. Kenapa? Karena imanmu akan nampak melalui perbuatanmu. Alkitab ngomong begitu. Challenge-nya adalah tunjukkanlah imanmu yang tak kelihatan melalui perbuatanmu. Dan sekarang adalah sesuatu bagian yang membuat kita kemudian harus coba memikirkan ulang ya. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita sudah berapa lama jadi orang Kristen, saya nggak tahu. Tapi kalau saya ketemu dengan beberapa anak muda, ayo melayani bro, kasih hidupmu buat Tuhan. Anda tahu jawabannya? Nggak usah saya lah, saya kan masih muda, biarlah om-om saya yang sudah tua. Mereka yang sudah senior, kerjaannya sudah established, uangnya udah kerja buat dia nggak perlu cari uang. Nah saya ini kajur, aduh masih menata ini, menata itu, pacar belum jelas, istri belum jelas, anak belum jelas, rumah belum jelas, semuanya belum jelas, semuanya adalah alasan. Kenapa alasan? Karena kita berpikir kalau semuanya sudah mapan, baru kita melayani Tuhan. Ini konsep yang salah, konsep yang keliru. Pemberian itu dimulai dari sebuah kesadaran, hidupku adalah anugerah Allah. Kalau Tuhan memanggilku, maka pada saat yang sama Tuhan melengkapi hidupku dan menyertai aku. Maka pada waktu aku memberi hidupku sepenuhnya, aku tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Itu keyakinan, sudah. Itu keyakinan. Ya walaupun sekali lagi kita tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, Enggak gitu loh cara mainnya. Karena Tuhan tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dari sinilah kita akan beranjak memahami bagaimana kita kemudian memahami tentang pemberian.
1 Petrus pasal yang keempat ada sebuah kalimat ayat 9. Kalimatnya demikian, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Menarik sekali dalam bahasa Yunani kata berilah tumpangan itu dipakai philoksinoi. Philoksinoi itu dua kata yang digabungkan. Philo itu dari philia, kasih. Dan xenos atau senoi itu kalimat adalah orang asing. Jadi ini sebuah konteks yang menarik. Karena waktu itu 1 Petrus mengatakan kepada jemaatnya, kamu berilah tumpangan kepada siapa? Yang kamu kenal. Bukan, kepada orang asing. Ini berarti sebuah pesan bahwa kalau kita memberi, kita sadar melampaui apa yang kita pikirkan, kita bisa beri. Orang kalau memberi kepada orang yang memberi kepada dia, orang kalau mengasihi orang yang mengasihi kepada dia, Alkitab mengatakan apakah jasamu? Maka Yesus mengajarkan doakanlah mereka yang menganiaya. Menganiaya. Jadi pemberian itu tidak terletak kepada diri kita sebagai objek. No. Tapi diri orang lain sebagai objek. Bukan kita lagi, tapi orang lain. Artinya saya akan memberi apapun, kalaupun saya tidak mendapat timbal baliknya, saya akan tetap memberi. Loh kok bisa begitu? Karena anugerah Allah tadi yang pertama. Maka kata philoksenoi bukan sekedar menyediakan kasur, tapi mengasihi, menerima, melayani orang asing maupun saudara seiman dengan hati yang rela. Komentar ini mengatakan dalam konteks zaman itu, seperti kisah Lot pada saat itu, ada tamu yang datang dan mereka harus secara hospitality menerima tamu tersebut. Bayangkan kisah Lot, ingat ya, ada orang yang kemudian mau minta maaf, menyetubuhi tamunya. Sampai akhirnya Lot karena dia menjaga sedemikian rupa tamu tersebut, dia menyerahkan kedua anak gadisnya. Tapi sekali lagi kita tidak bahas itu. Tapi inilah intisarinya. Pada waktu dikatakan berilah tumpangan, Petrus mengatakan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, berilah kasih hidupmu yang terbaik melampaui batas yang bisa kamu lakukan. Beberapa kasus pasutri hari ini terjadi karena masing-masing begitu menikah, merasa dirinya yang paling berusaha dan berjuang di dalam pernikahan. Dan apa yang terjadi? Selalu setiap kali konflik ada kalimat yang muncul hampir seragam. Kalimatnya adalah saya sudah memberi segalanya Pak. Tapi toh kok dia melakukan seperti ini kepada saya. Saya sudah apapun juga saya berikan. Saya sudah lakukan ini Pak. Saya sudah lakukan itu Pak. Saya bilang ya terima kasih untuk apa yang kamu kerjakan. Tapi kalau kamu masih berhitung di dalam pernikahan, sesungguhnya kamu tidak sedang mengasihi. Kalau kamu masih berhitung, saya sudah ini, saya sudah itu. Enggak saudara sekalian. Ada banyak laki-laki hari ini begitu menikah, begitu punya anak, merasa anaknya tanggung jawab dia. Tugas saya adalah cari duit. Sudah gitu loh, begitu pulang anak mau main, jangan kasih mami gitu loh. Dan mami merasa saya sudah banyak sekali memberikan segalanya di dalam keluarga ini. Walaupun saya tidak kerja, tapi di rumah itu kan capek. Ada amin ibu-ibu? Amin. Iya. Puji Tuhan ya, nanti jangan lupa saya disalamin ya ibu-ibu ya, saya membela ibu-ibu hari ini oke ya. Karena ada banyak orang hari ini merasa saya sudah kerja di luar, cari makan, bekerja dari pagi sampai malam, saya capek. Lu pikir istri gak capek? Betul gak sih? Kau pikir istri di rumah gak capek? Mendampingi anak 24 jam misalnya, membawa anak ke sekolah, main sama anak, emang gak capek? Capek saudara. Tapi seringkali kita kemudian tidak bisa menerobos batas. Kita berkata job deskmu ini, job deskku ini. Selama kita melakukan job desk kita masing-masing, selesai. Tidak saudara, kasih yang sesungguhnya adalah melampaui job desk. Melampaui. Jadi kalau bapak sudah kerja, pulang harus cuci baju, cuci piring. Lakukan nggak? Ya gampang saudara, karena melampaui batas. Ya sama, sekali lagi juga kan, ya saya tahu ya beberapa orang hari ini kan istri kerja ya. Di sini ada yang istri kerja? Istri kerja ya? Gak ada ya sini. Ya, di gereja saya aja berarti. Beberapa orang yang istrinya kerja, begitu pulang dia merasa, aduh saya udah capek Pak. Ya. Tapi tanggung jawab seorang ibu dan seorang istri di dalam rumah, tetap adalah satu bagian yang harus dilakukan. Berarti pilihan kamu untuk kerja, bukan berarti meniadakan tanggung jawabmu di dalam rumah. Betul gak sih? Begitu juga dengan anak hari ini. Setiap kali anak melakukan sesuatu, dia merasa saya punya hak, saya punya hak. Brother, Anda juga punya kewajiban brother.
Bagian Anda mengerti dan memahami peran orang tua dalam keluarga, nggak gampang. Jadi kalau sebagai anak apa yang dilakukan? Dia mikir ulang dulu dong. Artinya apa sih? Kalau engkau mengasihi berarti apa yang aku inginkan, aku memikul salib, menyangkal diri untuk aku tidak meminta kepada orang tuaku. Dalam posisi tertentu nggak gampang sekali lagi. Tapi inilah gambarannya saudara sekalian. Maka konteks pada waktu memberi tumpangan dikaitkan dengan apa? Ini dia, keterbatasan waktu. Harusnya mendorong kita untuk melayani Tuhan dengan memberi diri. Frasa yang dipakai di sana adalah ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau kita mundur sejenak 1 Petrus pasal 1 ayat 20, maka ada kalimat ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Pertanyaan menarik. Pada waktu Petrus menyampaikan kepada jemaat, apakah jemaat pada saat itu menyadari mereka ada zaman akhir? Iya. Waktu Yesus datang, mati di atas kayu salib, disitulah sudah mulai zaman akhir. Maka perjalanan pada saat jemaat mendapatkan surat ini, sadarnya apa? We have very limited time. Waktu kita sangat terbatas. Papa saya meninggal 67 tahun, di hadapan peti jenazahnya saya menyesal. Karena saya merasa saya harusnya lebih punya banyak waktu untuk bisa memberi hidup saya, waktu saya, uang saya, tenaga saya untuk bisa mendampingi papa saya. Tapi di hari itu saya sadar, it's very limited moment, limited time. Saya nggak bisa memutar balik lagi waktu. Dan inilah yang menjadi gambaran oleh Petrus pada saat mengatakan pada jemaatnya, di tengah-tengah semua persekusi yang terjadi pada zaman itu, di tengah-tengah mereka ditindas oleh orang-orang lain sebagai orang yang sangat minoritas saat itu, Petrus memberikan sebuah pesan, woi jangan lagi menunda-nunda. Kalau memang kamu bisa memberi apa yang kamu bisa beri, lakukan. Kapan? Minggu depan, tahun depan, bulan depan, enggak hari ini sudah. Kenapa? Karena kamu belum tahu besok hari masih ada atau enggak. Besok hari ini kan menjadi pergumulan kita ya. Selalu kita menghitung gitu loh. Mau memberi ini berhitung, memberi itu berhitung. Saya tahu berhitung bagian dari hikmat. Saya juga bukan ngajarin kepada kita semuanya udah kalau memberi hati kita tergerak kasih. Enggak juga begitu sih, enggak juga begitu. Dan saya tahu kasusnya terjadi kan. Ya, pasangan suami istri, suaminya memberi diri jadi hamba Tuhan. Istrinya ya merasa loh kamu kok kayak lari dari tanggung jawab gitu loh. Ya, ada beberapa anak hari ini komplain, kenapa? Karena bapaknya setiap hari sama mamanya ke gereja. Waduh, doa malam, rapat ini, latihan paduan suara, latihan ini, latihan, wah semuanya latihan. Akhirnya apa? Anak terbengkalai. Saya tahu waktu kita memberi kita butuh hikmat, iya. Tapi kita harus nguji hati, Bapak Ibu sekalian, nguji hati. Jangan sampai hikmat yang kita pikir itu hikmat justru jadi alasan untuk apa? Menunda. Saudara. So sekali lagi pertanyaan hari ini, Anda berapa lama ikut Yesus? Kalau hari ini ada ditanya, di challenge oleh Tuhan, berapa banyak yang engkau sudah persembahkan dan berikan kepada Tuhan? Ada yang hari ini 10%? 20? 30? 100? Oh puji Tuhan ya, di sini jemaatnya rendah hati ya. Nanti kalau ngangkat tangan dikira sombong gitu ya. Ya terima kasih ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Saya ngeliat wajah Anda semuanya sudah mempersembahkan yang terbaik, amin sudah. Tapi kalau Anda belum mempersembahkan yang terbaik, Anda harus mikir jangan nunggu nanti. Jangan nunggu nanti Pak, kalau saya sudah sehat, nanti Pak kalau bisnis sudah lancar, nanti Pak kalau sudah begini begitu. Enggak saudara sekalian. Rasul Petrus mengatakan keterbatasan waktu. Kita ada di sebuah waktu yang memang tidak tentu. Ini dia, waktu memang tidak tentu. Jadi putuskan, waduh ini dia. Putuskan bro. Putuskan, nunggu apa lagi? Putuskan apa yang penting dalam hidupmu berdasarkan sang penentu waktu hidupmu di dalam dunia ini. Ya. Kemarin itu lagi ada yang seru ya di medsos. Ya. Konon katanya 23-24 Yesus datang kedua kali. Ya. Taunya gak datang. Ya, lalu kemudian dianulir. Jadi tanggal Oktober tanggal 5 apa tanggal 6. Ya, saya nggak tahu, kok nggak datang juga gitu ya. Ada orang ngomong dianulir lagi. Wah ini sampai kapan dianulirnya ya. Tapi saya berpikir gini loh, ini bukan cuma sekedar kedatangan Yesus kedua kali. Karena kedatangan Yesus kedua kali bisa jadi secara komunal sekaligus atau personal. Personal. Apa itu personal? Ya, I don't know. Besok. Salah satu dari kita, I don't know. Ya kita berdoa supaya kita masih punya waktu yang panjang. Tapi sekali lagi bukan pendek dan panjangnya usia yang menentukan. Tapi berapa banyak kontribusi kita di dalam kerajaan Allah. Itu yang menentukan hidupmu. Itu menentukan hidupmu. What I do is what I think. What I think is what I believe. So my belief determine what I do.
Apa yang kulakukan, apa yang kufikirkan, apa yang kufikirkan, apa yang kupercaya. Maka apa yang dipercaya dalam hatimu akan terlihat dari cara hidupmu. Akan terlihat cara hidupmu. Kalau hari ini kau mengejar segala sesuatu yang dalam hatimu ya itu. Bukan Tuhan tapi cuan. Kejar terus sampai segala sesuatunya kita dapatkan, pada saat terakhir kita baru sadar, ya ampun, apa sih yang penting dalam hidup? Apa saudara? Maka putuskan, waktu kita nggak tahu, ya putuskan saudara sekalian. Kalau Anda pernah ditanya sama Pastor Ishak, ayo melayani, jawabmu apa? Kalau Anda punya sebuah kemampuan yang Tuhan percayakan, berikan sekali lagi, bukan cuma masalah uang, bukan waktu kita, kesempatan kita bisa melayani, kekuatan untuk bisa melayani, kan begitu ya. Ini kadang-kadang kan pertanyaan selalu begitu, yang muda merasa yang tua saja, yang tua merasa yang muda saja. Nggak ada yang mau melayani. Kenapa? Karena semua masing-masing cari alasan. Maka bagaimana kita memberi, ini poin yang kedua yang kita akan pelajari. Fokus pada Tuhan adalah cara kita memberi. Frase yang diangkat di atas, ayatnya yang ke-7 mengatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Menarik ya? Karena walaupun ini implikasi dari orang yang sudah percaya pada Yesus, saya yakin sekali ayat yang ke-8 menjadi sebuah induk kalimat. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh. Maka ada kasih yang sungguh-sungguh, itu dikaitkan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi ternyata akselerasi kita memberi terkait dengan apa? Sikap hati. Seringkali kita tidak lagi berdoa sehingga kita tidak punya kepekaan. Kepekaan tentang apa? Seperti tadi yang saya bilang, hikmat. Pada waktu kita berdoa, kita itu bukan cuma ngomong kepada Tuhan, tapi Tuhan bicara kepada kita. Masih ingat gak saya cerita tukang roti yang suka jualan di rumah saya? Jualan speaker di depan, pakai sepeda. Roti, roti, roti gitu. Begitu lewat saya panggil, Pak roti Pak, dia jalan terus. Roti, roti, roti. Sekali waktu kedengar samar-samar, masih jauh, saya tungguin depan rumah. Begitu dia datang lewat saya stop. Saya bilang, Pak, Bapak itu salah Pak. Bapak berpikir dengan suara roti-roti yang keras, banyak orang yang mau beli. Masalahnya adalah orang mau beli panggil Bapak, Bapak gak bisa dengar. Kenapa gak bisa dengar? Karena Bapak hanya dengar speaker ini, roti, roti, roti. Jadi pelajaran penting, kenapa? Karena pada waktu kita doa, suara kita terlalu keras, ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan ngomong gue dengar. Tapi tenang dulu dong supaya gue ngomong sama kamu. Kebanyakan minta sama Tuhan, kebanyakan waiting listnya. Inilah, itulah, sampai kemudian kita lupa untuk apa? Jadilah tenang. Jadilah tenang. Saudara, bagaimana dengan kehidupan doa kita hari ini? Itu menentukan bagaimana kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana kita kemudian punya hati yang tenang untuk berdoa kepada Tuhan, di sana sebenarnya kunci. Untuk kita kemudian memikirkan apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa sih yang Tuhan mau? Kalau memang fokusnya adalah pemberian dan Tuhan adalah fokusnya, maka apakah yang saya pikirkan? Ini dia. Apa yang kamu pikirkan dalam doamu menentukan apa yang ada dalam hatimu. Doa seringkali menjadi cara Tuhan menguji hati. Permisi tanya, beberapa waktu ini apa yang Anda doakan? Oke, terima kasih. Saya kebanyakan bisnis ya. Oke. Saya kan ahli penerawangan ya, oke, bisnis. Ya tahu saya ekonomi lagi susah ya, oke ya. Walaupun Menq-nya diganti sama Pak Burbaya, 200 triliun digelontorkan, ya tetap saja sahamnya beberapa amblas, oke ya. Ada beberapa yang sudah hold BBCA, BBRI, waduh ini kapan lagi naiknya, kok tambah lama tambah jatuh. Oke, terima kasih. Apalagi doanya? Oke, terima kasih ya. Ada doakan suaminya supaya berubah. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi doa. Oh, oke, ada suami-suami yang berdoa supaya istrinya nggak terlalu banyak ngomong. Oke, terima kasih juga. Oke, ada lagi yang lain. Oke, ada yang bergumul dengan anak. Sekali lagi ya, semua doa-doa ini nggak salah. Tapi perhatikan baik-baik ketika kita mendoakan sesuatu yang kita harapkan, pada saat yang sama kita lupa sebenarnya Tuhan pengen ngomong sesuatu. Gini loh, kerjakanlah apa yang menjadi panggilan Tuhan, maka apa yang menjadi pergumulanmu Tuhan akan selesaikan. Tapi kita seringkali fokus kepada apa yang saya mau, sehingga nggak selesai. Begitu satu dijawab, ada yang kedua dijawab, ada yang ketiga, terus begitu. Sehingga akhirnya kita menghabiskan banyak waktu, kehilangan apa? Momen untuk memberi. Kehilangan. Maka kegundahan gulana kita hari ini, hati kita, menguji hati kita hari ini, jangan-jangan apa yang kita doakan adalah bentuk berhala lain. Yang kita pikir kalau saya bisa dapatkan, saya akan merasa nyaman dan tenang, saudara.
Saudara, ini menjadi tidak mudah buat kita. Kenapa? Karena ini dia. Kita baca sama-sama refleksi kita. 1, 2 ya. Doa bukan memberitahu Tuhan apa yang kita butuhkan, tapi memberitahu diri kita bahwa Tuhan yang kita butuhkan. Hari ini kita berdoa, berharap, meminta kepada Tuhan. Nggak ada yang salah dengan itu. Dan pada saat yang sama kita tahu dan kita sadar Alkitab selalu memberikan sebuah gambaran bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan tidak selalu selaras dengan keinginan Tuhan. Tidak selaras. Jadi pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita harus sadar ketika Tuhan tidak menjawab doa, sebenarnya itu membuat kita belajar bahwa Tuhan yang kita butuhkan. Maka walaupun saya tidak mendapat apa yang kuharapkan, kehadiranmu di dalam hidupku sudah lebih dari cukup. Bukankah itu inti dari kekristenan, saudara? Apa itu inti kekristenan? Yesus yang adalah Tuhan datang ke dalam dunia ini memberi hidupnya. Mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, bangkit naik ke surga, dan memberikan sebuah jaminan yang tak pernah lekang oleh waktu, yaitu Dia yang sudah mati dan bangkit adalah Tuhan yang hidup selalu setia bersama dengan kita. Katakan amin, saudara. Dan satu-satunya bagian buat kita sadar bahwa apalagi aku minta kepada Tuhan kalau Dia yang sang pencipta sudah hadir bersama dengan saya. Dan sekali lagi memang menjalani ini tidak mudah, saudara sekalian. Makanya pada waktu kita merespon panggilan Tuhan, tindakan dan perilaku kita menentukan bagaimana kita menghayati. Apakah ada sesuatu hal yang lain di dalam hati kita yang sadar atau tidak menjadi Tuhan dalam hidup, saudara. Ketika kita menjadikan sesuatu dalam diri kita yang bukan Tuhan, kita bergumul. Selalu ada alasan tidak memberi. Maka konteks bagian ini fokus kepada Tuhan menjadi poin yang penting. Tapi yang kedua adalah kasih merupakan dasar dalam memberi. Kalimat kata tenang berhubungan dengan kewaspadaan. Terjemahan lainnya, milikilah pikiran yang baik dan waspadalah. Jadi kalau kita membaca ayat yang ke-9, berilah tumpangan seorang yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh terkait dengan ayat 8. Tetapi the most of it all adalah kasihilah sungguh-sungguh. Pertanyaan, apa itu kasih? Kemarin saya mimpin seminar sex education, sudah ya. Lalu kemudian ada banyak anak SMA yang bertanya tentang hal-hal terkait dengan seks. Oke? Pertanyaannya adalah terkait dengan bagaimana kita kemudian belajar mengkaitkan antara kasih dengan seks. Dan menariknya adalah faktanya laki-laki bisa bercinta tanpa cinta. Bisa, sudah. Bagi laki-laki nggak penting perasaan nyaman, aman, nggak penting. Yang penting bagi dia adalah apa yang dia inginkan bisa dipenuhi. Dan pada saat yang sama kita kemudian kehilangan sebuah gambaran yang jelas. Apa itu cinta? Apa itu cinta? Apakah cinta sama dengan suka? Sama. Ada yang punya Instagram di sini? Kalau Anda buka Instagram, Anda double tap sebuah foto yang tertulis apa? Likes, betul? Tapi yang muncul apa? Jempol apa hati? Yang jempol, ya muncul tuh hati. Tapi munculnya likes. Makanya otak kita kadang koslet. Berarti suka sama cinta, sama. Enggak, saudara, enggak. Bagi anak-anak muda harus belajar. Tidak ada yang namanya falling in love at the first sight. Itu bukan falling in love. Itu adalah suka. Suka dengan apa? Appearance-nya, rambutnya, betul gak sih? Udah tinggi, putih, rambutnya panjang, punggungnya bolong. Jalannya nggak napak, sundel bolong jadinya. Itu suka. Suka itu bukan cinta, walaupun dalam cinta ada rasa suka. Naik level berikutnya apa? Admire, kagum. Apakah kagum sama dengan cinta? Enggak. Begitu Anda suka, Anda duduk bersama, ngobrol, lalu Anda kagum. Waduh, pinter nih orang. Pemikirannya cerdas sekali. Prinsipnya luar biasa. Kagum. Pertanyaan, kagum sama dengan cinta? Enggak. Walaupun di dalam cinta ada rasa kagum. Nah, perhatikan ini. Apakah jadi cinta? Cinta adalah ketika engkau menemukan apa yang tidak engkau suka dan engkau tidak kagumi, tapi engkau tetap berkomitmen bersama dengan dia. Itu namanya cinta. Jadi kemudian beralih tidak lagi tentang saya, lihat dia, bukan. Tapi ketika saya melihat dia apa adanya, walaupun dalam kekurangan aku tetap akan bersama dengan dia. Itu namanya cinta. Ya. Waktu pacaran kan bodinya, luar biasa, saudara. Begitu hamil, lahir, luar biasa juga ya. Ya. Beberapa orang mengatakan ya gimana lagi, ada orang merasa ke Thailand deh, ke Korea deh. Ya untuk apa? Menjaga tubuh supaya lebih baik gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah akan semakin baik?
Enggak lah. Faktanya adalah kita mengatakan tubuh jasmani semakin merosot. Jadi ketika kita menemukan apa yang tidak aku suka, tidak aku kagumi, tapi aku tetap bersama dengan dia, itu namanya cinta. Maka pada waktu dikatakan kuasailah dirimu, jadilah tenang terkait dengan kasih, maka kasih sesungguhnya tak mungkin bisa kita mengerti sebelum kita melakukannya. Ini dia. Kasih memang harus dijalani agar dapat dipahami. Gampang ngomong mengasihi orang dengan cara mengampuni. Tapi berapa banyak orang yang melakukan pengampunan? Kalau banyak dengar khotbah tentang mengasihi, mengampuni, iya. Tapi saya melayani banyak jemaat sampai akhir hidupnya nggak mengampuni. Sedih ya kadang-kadang ya. Sedih sudah. Ya, saya melayani satu orang jemaat sudah meninggal dunia, udah tua memang. Lalu kemudian ada anak muda datang bersama dengan keluarganya. Lalu kemudian tanya demi tanya, ternyata itu anaknya. Dan pada waktu kita ngobrol dia ngomong, aduh Pak, saya waktu itu berantem sama papa saya dan saya memutuskan untuk keluar dari rumah ini dan melakukan semuanya tentang saya. Dia tahu dia harusnya mengampuni karena dia pernah kepahitan sama papanya. Tapi kemudian setelah meninggal dia baru sadar apa itu kasih. Kasih itu tak mungkin bisa dipahami sebelum Anda mengambil keputusan untuk menjalaninya. Maka pada waktu Anda menjalani, Anda baru ngerti. You cannot understand the will of God unless you stand under the will of God. Kamu tidak akan pernah ngerti firman Tuhan, kehendak Tuhan sebelum Anda menempatkan dirimu di bawah firman. Apa sih menempatkan diri di bawah firman? Tuhan kalau memang firman mengatakan ini, aku lakukan. Walaupun itu terasa sakit, aku mau lakukan. Begitu aku melakukan, aku baru sadar itulah yang namanya kasih. Maka kita bersyukur karena Yesus Tuhan kita tidak hanya sekedar ngomong tentang kasih. Tidak ada bicara berdoa buat musuhmu. No brother, dia adalah Tuhan yang melakukan apa yang dia katakan. Begitu dia mati di atas kayu salib, dia mengatakan ampunilah mereka. Amazing. Sudah mungkin malam hari ini apa yang kita harus beri? Anda tahu apa? Forgiveness. Pengampunan. Ada di antara kita hari ini yang sudah berseteru dengan anak bertahun-tahun. Anda simpan sudah. Anda merasa udah deh biarin ntar baik-baik sendiri. Enggak, siapa yang bilang begitu? Saya nggak tahu juga berapa banyak dari kita hari ini sudah mengambil pilihan yang saya tahu sulit. Berpisah dengan pasangan, bercerai. Pilihan yang sulit. Tapi saya tetap punya keyakinan tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Tapi begitu Anda sudah mengambil pilihan untuk berpisah, pilihan untuk mengampuni pasangan Anda yang pernah melukai Anda, itu keniscayaan. Berdamai dengan orang tersebut, saudara, walaupun tidak harus bersama lagi. Kenapa? Karena mencari pelarian untuk melupakan masa lalumu adalah sebuah kesia-siaan. Semakin capek, semakin lari, semakin jauh, semakin Anda merasa capek dan frustrasi. Apa yang harus kita beri? Pengampunan, saudara. Siapa yang harus kita ampuni? Anda tahu, mungkin papamu, mungkin mamamu, mungkin dirimu sendiri. Beberapa orang hari ini hidup di masa kini, tapi menyimpan masa lalu yang kelam. Anda tahu apa? Dia selalu mengatakan, seandainya Pak tahun lalu saya nggak gini, hari ini mungkin saya tidak kehilangan dia. Seandainya Pak saya tidak begini, mungkin saya akan begini. Seandainya Pak, terus seandainya di masa lalu. Hidupnya di masa kini, tapi semua bayang-bayang belenggu masa lalu membelenggu dia nggak bisa move on. Capek sudah. Seorang pria, wanita DM saya, dia bilang, Kak Jo, ada seorang cowok deketin saya, tapi saya mundur pelan-pelan. Saya tanya kenapa? Karena saya merasa diri saya najis. Oh, oke. Kalau boleh sharing kenapa? Karena dia pernah punya pacar. Lah begitu pacarannya virtual, saudara. Ini kan luar biasa anak muda ya, ada pacar virtual. Oke, nggak pernah ketemu kopi darat. Ya, tapi dia virtual karena begitu sangat mengasihi orang tersebut. Sekali waktu seorang pria ini mengatakan, boleh nggak saya lihat payudaramu? Kalau kamu mencintai saya, coba tunjukkan. Singkat cerita dia lakukan itu dan setelah melakukan dia menyesal. Ini dia pertanyaannya. Setelah dia menyesal, dia merasa dirinya kotor dan najis. Dan setiap kali ada pria yang ingin dekat dengan dia, dia merasa saya nggak layak. Dan setiap kali saya ketemu anak pemuda, selalu pertanyaan yang sama muncul di akhir pertanyaannya. Anda tahu apa? Pertanyaan, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Saya beritahu brother, kasih Tuhan tak berkurang waktu kamu gagal.
Kasih Tuhan tidak bertambah waktu kamu berhasil. Kasih Tuhan itu konstan. Dia sudah mati di atas kayu salib satu kali untuk selamanya. Itu tidak akan pernah berubah. Yang harus berubah adalah cara pandang kita melihat diri. Cara pandang kita melihat diri. Saudara, bagaimana kita bisa memberi kalau kita belum berdamai dengan diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain kalau kita masih bergumul dengan hidup kita sendiri? Apa yang dikatakan? Kasihilah dengan sungguh-sungguh. Tenangkanlah dirimu, berdoa. Minta Tuhan, tunjukkanlah dalam hatiku apa yang harus aku lakukan. Apa, saudara? Anda pulang malam hari ini apa yang harus anda? Dan saya merasa ini kayak jadi pendeta karismatik saya. Merasa adalah Anda harus memberikan pengampunan. Anda harus belajar untuk memulai sebuah langkah. Ada Pak, teman bisnis saya Pak. Lupa, kalau bahasa Jermannya benceno Pak. Ya, dia udah melakukan sesuatu, melukai hati saya, tapi dia merasa benar. Ada yang pernah merasa gitu? Dia merasa benar. Dia merasa gak ada dosa, gak ada salah. Dia melakukan hal yang biasa-biasa. Padahal saya menyimpan sesuatu dalam diri. Hari ini, kasih hanya bisa kita pahami kalau Anda menjalani. Ambil sebuah keputusan, persembahkanlah dirimu, maka kasihlah dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh adalah hasrat untuk mau terus berusaha. Bukan saja dengan ketulusan hati. Maka berikanlah tumpangan pada seorang yang lain. Layanilah seorang yang lain. Itu selalu melampaui batas. Karena begitu, kasih itu saudara dinamis. Karena dia dinamis, dia selalu kreatif. Saya pernah kasih contoh ya. Ada suami ditawarin, wah ini ada benda buat wanita, buy one get seven. Laki-laki berpikirnya ekonomis, wah beli 1 dapat 7, lumayan nih. Istri gue tiap tahun ulang tahun. Tahun pertama yang kamu ulang tahun kasih 1 hadiah. Beb, oh terima kasih, kamu perhatian sekali, wah selesai. Tahun kedua kasih lagi hadiah, kok sama tahun lalu? Mulailah sang pria ini berpikir secara rohani, gini loh, kita terus mengucap syukur dalam segala hal. Ya, ada banyak suami bahkan gak ingat hari ulang tahun istrinya. Ya, termasuk saya. Enggak ya, saya masih ingat juga ya. Oke deh, terima. Tahun ketiga sama lagi. Lu pikir lu kok sama? Maksudnya gimana sih? Udahlah, terima saja lah. Tahun keempat kasih lagi, kok sama lagi? Lalu sebuah kalimat terucap. Dia ngomong apa? Saya suamimu, tugas saya kalau istri ulang tahun kasih hadiah. Lalu sang istri baru sadar, oh ternyata kamu memberi hadiah bukan karena kamu sayang saya dan cinta saya. Tapi karena sebuah kewajiban. Saudara, ketulusan hati itu penting. Tapi ada sebuah hasrat untuk terus berusaha. Kalau hasrat untuk terus berusaha, gini loh, difikirkan, direnungkan, didoakan. Supaya apa? Supaya sebuah kasih itu nyata dan nampak. Saya apresiasi ya, ada beberapa anak pemuda. Main keyboard saudara. Sudah bagus main keyboardnya. Suatu kali dia datang lebih awal 1 jam. Waktu itu kami persiapan. Maka saya ketemu dia. Bro ngapain? Ini loh Kak Joy, aku baru belajar synthesizer. Pakai laptop, pakai ini segala macam. Lo buat apa? Gini loh, Tuhan itu sudah kasih yang terbaik. Saya juga layak kasih yang terbaik buat Tuhan. Artinya apa? Bukan cuma sekedar dikasih jadwal main, bukan. Tapi dia pikirkan dan renungkan, Tuhan apalagi yang Tuhan mau untuk saya lakukan yang lebih baik. Betul gak sih? Karena ada yang pelayanan, coba kita pikirkan sama juga gitu. Saya bisa berkhotbah, iya. Tapi apakah saya gak belajar? Belajar saudara. Masih baca buku saudara, masih lihat orang lain, masih mencatat sesuatu, masih berlatih saudara. Karena saya tahu, saya sadar kasih Yesus luar biasa. Hidupku gak boleh biasa-biasa. Kalau kasih Yesus luar biasa, gak mungkin kita terus begitu saudara. Melayani apa adanya, memberi apa adanya. Enggak saudara, selalu kita akan men-challenge diri kita untuk kasih yang terbaik. Selama apa? Masih ada waktu. Kasih berarti mencari dan tak hanya menanti. Gokil. Mencari apa yang Tuhan percayakan agar saya bisa membuat hidup saya berarti bagi orang lain. Enggak semua orang bisa main piano, bisa nyanyi. Kayak brother pastor Yuda, enggak semua. Ya. Tapi kalau Anda memikirkan dan mengasihi gereja Tuhan di tempat ini akan berpikir. Apa ya? Saya pasti beberapa gereja ya, mengapresiasi apa itu. Sampai tukang parkirnya saja jemaat. Tukang parkir jemaat. Kadang-kadang saya pengen tanya, kenapa sih? Karena mereka merasa ingin memberi sesuatu gitu loh. Tapi mereka punya kapasitas yang sangat terbatas. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya saya memberi diri saya datang lebih pagi, berpanas-panasan di luar.
Saya beritahu saudara, orang yang melakukan hal itu, mungkin nilainya sama dengan seorang pengkhotbah yang berkhotbah di atas mimbar. Sama sudah. Kenapa? Karena mereka melakukannya dari hati. Memberi yang terbaik. Maka tidak hanya menanti, tapi terus mencari. Terus mengejar apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya. Mengapa kita sulit memberi dengan kasih? Satu, kita belum mengalami kasih Tuhan. Ini buat direnungkan saja ya. Saya nggak mau jadi hakim buat kita semua. Yang kedua, fokus pada apa yang bisa saya dapatkan. Kalau saya kasih ini, gereja bisa kasih apa? Kalau saya bisa kasih ini, Tuhan bisa kasih apa? Yang ketiga adalah karena kita merasa tidak punya apa-apa untuk kita bagikan. Saya nggak tahu ada pernah dengar kisah ini, tapi ini ilustrasinya ceritanya bagus banget ya. Seorang ibu dengar sebuah khotbah, lalu ada sebuah tantangan untuk melayani. Dia bilang, saya mau melayani. Tapi ibu ini, aduh nggak bisa apa-apa. Dia tanya sama Pak Pendeta, saya pengen sekali melayani, memberi hidup saya Pak Pendeta. Gimana caranya Pak? Pak Pendeta dengan mudah berpikir, gini deh, ibu lihat paduan suara, ibu suka nyanyi nggak? Oh saya suka nyanyi, kalau nyanyi saya keras sekali Pak. Ikut paduan suara, 1 bulan, 2 bulan, pemimpin paduan suara lapor Pak Pendeta, tolong ibu ini jangan di paduan suara, kenapa? Selalu nyanyinya setengah oktav, setengah nada dari nada yang ditentukan Pak. Ya itu kan bahasa halusnya untuk ngomong fals gitu loh ya. Itu kan pendetanya berhikmat gitu ya. Oh ya oke, kalau gitu Bu jangan di paduan suara. Jadi di mana Pak? Saya pengen melayani Pak. Oke, guru sekolah minggu. Ngajar. 1 bulan, 2 bulan sama, lapor juga. Pak Pendeta tolong ibu ini jangan mengajar. Kenapa? Begitu dia cerita anak lari semua. Belum ceritanya udah lari semua. Oke deh, kalau gitu di mana ya? Panggil ibunya. Bu, ibu jangan paduan suara, jangan di sekolah minggu. Jadi di mana Pak? Saya pengen melayani Pak. Oke. Kalau Anda jadi pendeta di mana? Oke, terima kasih ya. Penerima tamu. ya, saya bukan ngomong penerima tamu itu lebih tinggi, lebih rendah. Enggak, semua sama. Tapi secara skill, mungkin kan tugasnya hanya berdiri tersenyum dengan ramah. Oke, sadar bahwa yang disambut bukanlah tamu sembarangan, tapi tamunya Tuhan. Ya, dengan ketulusan hati. Wah dia bilang siapa? Wah kebaktian jam 8, jam 7 udah nongkrong. Dia udah berdiri depan pintu, gak ada siapa-siapa. Dia hahaha kayak orang gini. Hahaha dia lihat senyum. Ya. Ada tau kisahnya kan? Seorang anak pemuda yang belum kenal Tuhan lewat gerejanya. Naik sepeda, lihat ibu ini ketawa-ketawa, aduh lebay. Senyum biasa aja kali ibu dalam hati. Kan yang disambut kan jemaatnya orang Kristen. Ya sama-sama lah, doa lah, pasti senyumnya begitu. Lewat lagi minggu, 1 kali. Dia tergelitik sudah, gua tes. Dia turun sudah, ya, pakai celana pendek, sudah jepit, bau saudara. Masuk, dia berpikir pasti saya ditolak. Tapi ibu ini dengan ramah mengatakan, Mas baru pertama kali datang, wah saya senang sekali lihat Mas. Ayo, ditaruh di depan, didampingi sudah, ditemenin. Dia pikir, wah ibu ini mungkin lagi bagus moodnya. Lagi bagus suasana hatinya. Minggu depan saya coba lagi. Dicoba lagi sudah. Dicoba lagi sampai suatu kali. Dia dengar firman tentang siapa Yesus. Menariknya pemudanya bertobat sudah. Setelah dia belajar, dia bertobat, dia jadi orang Kristen, dia bersaksi. Anda tahu kesaksiannya dong? Saya bersyukur karena Tuhan pakai ibu ini. Yang hanya sekedar tersenyum, kasih tangan. Menerima saya apa adanya, sehingga saya hari ini bisa kenal siapa? Yesus. Soalnya ini kan menarik ya buat kita. Kenapa? Ini dia. When you do what you know, you will know what to do. Anda tahu artinya? Kalau pulang jabat tangan satu dengan yang lain, bukan ya? Kalau kamu lakukan apa yang kamu tahu, kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang hari ini kita tahu nggak? Tahu sudah. Apa itu? Memberi hidup. Terus apa? Do it. Maka pada waktu kamu melakukan, Tuhan akan menuntun Anda untuk bisa melakukan apa yang Anda tidak pernah pikirkan sebelumnya. Kenapa? Karena filosofi mendasar dari pemberian adalah Tuhan bukan cari yang mampu, tapi yang mau. Maka yang mau akan diperlengkapi sehingga dia dimampukan untuk melakukan apa yang dia tahu adalah sebuah kebenaran. Malam ini saya tanya, Anda mau nggak? Anda mau? Anda mau? Lakukan. Maka ketika Anda melangkah dan mengatakan, Tuhan saya mau. Bilang sama pastor, saya mau. Tapi saya nggak tahu, nggak apa-apa.
Anda tenang, Anda doa. Tuhan akan tuntun Anda melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman malam hari ini. Hamba berdoa memohon kiranya kasih Tuhan dari Kalvari menolong kami di dalam keterbatasan waktu yang kami jalani di tengah dunia ini. Mengambil langkah dan keputusan. Kami percaya keputusan untuk mengikut Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan tidak akan pernah kami sesali. Karena itu yang terbaik yang kami bisa berikan. Kami percaya dan sadar bukan panjang dan pendeknya usia kami. Yang penting adalah bagaimana kami mengisi hidup di tengah-tengah keterbatasan waktu ini. Kalaupun di antara kami hari ini ada yang mau belajar memberi pengampunan, Tuhan mampukan. Mungkin ada beberapa orang di tempat ini yang dipercayakan bisnisnya lagi baik, kondisinya lagi baik. Dan ada berkat Tuhan yang dipercayakan. Dan di dalam ketenangan hati kami diberi hikmat untuk memberi. Saya beritahu tuh, jangan menunda. Karena Anda tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Kalau Anda hari ini ingin memberi hidup untuk melayani, Anda berpikir saya nggak tahu. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, Tuhan nggak cari yang mampu. Tuhan cari yang mau. Kalau Anda mau, Tuhan akan kasih kamu petunjuk, kasih kamu hikmat, kasih kamu hati untuk bisa memikirkan apa yang harus dikerjakan. Tapi ayo kita bergerak maju bersama, saudara. Tuhan tolonglah mampukan kami untuk melihat firman-Mu, keindahan Injil-Mu dalam hidup kami. Karena begitu besar cinta-Mu dalam kehidupan kami ya Yesus Tuhan kami. Sehingga kami sadar dan kami tahu bahwa kami seharusnya belajar mengucap syukur dengan memberi yang terbaik bagi Engkau. Ini doa kami ya Tuhan, kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami.